Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semuanya yang berhadir, pecinta Rasulullah, pecinta majelis ilmu, yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di tempat ini, walaupun dalam keadaan waktu nang talandu molor dari jam asalnya, asal pian tahu, karena ini merupakan ada miscommunication, ada kesalahpahaman sedikit kayak itu. Jadi di sini menghubungi ulun iyakan malam Ahad malam ini. Masuk lagi nomor sebutingnya, menakuni guru kayak apa kita peresmian majelis. Iya, jodoh langsung jawab. Malam Ahad itu sudah ulun tentukan, langsung juga dicatatnya. Akhirnya sekali dikonfirmasi lain lokasinya. Ini di kota Palangka, nang sebutingnya di Bukit Batu. La ilaha illallah. Ini bahasa sahan kami kan. Jadi seikong disuruh membatalkan, kita dahulu di sini nama pada di situ tadi ulun memadahi itu sebetulnya disuruh membatal undur orang kada mau, kami sudah jalan macam-macam itu dan ini. Akhirnya diatur sebaiknya, ya kayak inilah kejadiannya. Jadi minta redo, ulun minta halal karena pian talawas mahadagi. Jadi kada apa-apa lah, sesekali ini kita ampihan jam 12 sudah apa. Sesekali lah. Alhamdulillah akhirnya terkumpul juga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, pada malam hari ini sahibul barnamij yang memiliki ini acara, beliau berhajat agar dibacakan manaqibnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mendengarkan manaqib sidin ini, Allah Ta'ala melimpahkan rahmat yang banyak lawan kita, serta mengabulkan apa yang kita hajatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, terlebih khusus kepada hajat yang ampunnya acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi. Tatuha Siti Khadijah 15 tahun pada Nabi kita. Tapi beliau dipilih Allah menjadi jodohnya Nabi kita. Walaupun dalam ilmu fikih, dalam aturan fikih, bagusnya laki itu tuha pada bini. Itu cuma bagusnya. Kalau bisa laki itu tak tinggi laki pada bini. Aturan sebagusnya. Tapi ngarannya jodoh ada kawa di tengah-tengah ya. Ngarannya jodoh ada tahu mau tinggi bininya pada lakinya mau aja. Dan semua itu ada hikmahnya. Tinggi laki pada bini ada hikmahnya, tinggi bini pada laki ada hikmahnya. Amunnya tinggi laki pada bini, bola lampu pecah, laki ya naik. Tapi lamunnya tinggi bini pada laki, bini naik ke atas.
Ada aja hikmahnya bini naik nyaman laki minti pakan. Ada aja hikmahnya. Ada aja hikmahnya, jangan diprotes gawian Allah Ta'ala tuh. Bagus dia presiden. Ada orang yang dipilih tatu habini pada laki. Contohnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Dan contoh yang paling nyata ulun. Tuh habini ulun pada ulun. 2 tahun tuh harinya. Artinya kan tatu habini pada ulun. Tapi menemuhan tatap anung bini pada ulun. Nah, ini Rasulullah kayak itu. Jadi jar-jar di fikih itu bagusnya kayak itu Pak, bagusnya. Jadi umur atau laki pada bini, mbah itu tinggi laki pada bini, mbah itu kawannya mengkawa sugih laki pada bini. Sugih laki pada bini. Dan ini bagus aturan macam ini. Bila laki kesugih pada bini, bini kada kawa semena-mena lawan kita. Kalau kesugih bini pada laki, ini bahaya nih. Bahaya biar bilang pembai lah teh. Mau jadi pembai juga. Sugih bini pada laki, bahari awak datang ke situ bawa baju salam ber, tapeh salam ber. Itu kena sambetinya toh. Bila mau tak kalah ilawadinya, no hanya bakal caping gak. Ingat pada hari tahun 80 kawin pemulaan manakau. Datang ke sini bawa baju salam ber, tapeh salam ber, pistol sabilah itu aja. Apa ini bakal caping gaknya? Kenapa nyawanin kayak itu inya merasa sugih pada laki? Coba minta sugih laki pada bini berpikir hendak membaik. Nah, apa abahnya? Ini laki. Rumah ampun kok. Motor ampun kok. Langsung ranai kayak habis sumur banyu. Ayo. Tuh nang kuning di tangan tuh, keluarkan aja. Ada wali bukutiknya. Ini ampun abahnya aja. Itu tuh untungnya munsugih lagi pada bini lah. Itu untungnya. Dah kembali ke manakib. Jadi Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua daripada baginda Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, memilih beliau jadi orang mulia dunia, mulia akhirat dengan jalan beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Ini jalan Allah nak mengulahakan supaya Sayyidah Khadijah jadi wanita yang paling mulia, yang sangat istimewa, dipertemukan dengan Nabi. Akhirnya ini menjadi sabab, menjadi jalan sidin bahagia dunia, bahagia akhirat. Pokoknya kita ini hidup di dunia nang kaya wayang, dimainkan oleh seorang dalang. Mau hidup kita susah, mau hidup sugih, mau hidup nyaman, hidup gembira, mau hidup sehat, mau berpenyakit, itu semua ada aturan dari Allah. Mau selamat, mau celaka, berataan sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaffal qalam, pulpen itu sudah kering. Di Lauhil Mahfuz, takdir itu sudah dituliskan Allah. Fulan takdirnya nang kayak ini, si Ano takdirnya nang kayak ini, si Ano takdirnya kayak ini. Tinggal kita menjalani aja. Menjalani apa yang ditakdirkan Allah. Nah, nang kana lawan Sayyidah Khadijah, sidin ditakdirkan Allah beruntung dunia, beruntung akhirat. Jalannya dipertemukan Allah sidin dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang kita, apakah takdir kita dipacang jadi orang beruntung dunia sampai akhirat atau kayak apa? Wallahu a'lam, kita ada tahu. Tapi sudah ada gambaran daripada Nabi kita. Di antaranya Nabi kita menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa nang dikehendaki Allah jadi orang baik, pasti jalannya dipahamkan dalam urusan agama. Amunnya pian digarakakan Allah, mau duduk, mau hadir di majelis ilmu, berarti cagarannya pian paham lawan agama. Mun paham lawan agama, berarti pahamannya pian dipilih jadi orang baik. Mun dipilih jadi orang baik, ini ciri beruntung dunia sampai akhirat. Bisa lagi kita mengukur, bila kita rajin aja bakal kaji ilmu agama, insya Allah kita termasuk orang beruntung dunia akhirat. Ini sudah harapan kita nih. Ya makanya jangan koler nuntut ilmu lah, jangan koler.
di mana ada majelis datangi, jangan koler nuntut ilmu. Utlubul ilm, tuntutlah ilmu, kata Sayyidina Abu Darda, tuntutlah ilmu. Fa in ajaztum, jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, fa ahibbu ahlah, maka hendaklah kalian mencintai kepada ahlul ilm. Ahlul ilm siapa? Muallim wal muta'allim. Al muallim wal muta'allim, nang ma'ajar lawan nang belajar, itu namanya ahlul ilm. Orang yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi rumus pertama, utlubul ilma, tuntut dulu ilmu, tuntut selama hayat masih dikandung lintuhut, tuntut ilmu. Oh, dikandung badan, ha. Lintuhut bujur, kamah lintuhut biar alih. Nah, tuntut dulu ilmu di jalan pertama, perintah pertama, PL amar pertama, utlubul ilm. Tuntutlah ilmu selama kita ada waktu, ada kesempatan, ada umur, awak sehat, pokoknya nuntut ilmu. Di mana ada majelis kita datang, duduk di situ. Tapi bila sudah sampai waktunya jadi seorang yang ajiz, lemah. Fa in ajaztum, jikalau kalian sudah lemah, garing, banyak uzur, kata kawal lagi dah kena angin malam, di Karasi juga turun ma'arifnya seminggu ya. Turun majelis ilmu hari malam, garingnya seminggu. Berobat seminggu sembuh, turun pulang seminggu pulang garing. Ini ajaz sudah nih, lama. Mun sudah lama kayak itu di bapak nuntut ilmu dah kawal lagi, fa ahibbu ahlah. Cintailah kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Si guru dicintai, nang mengaji pun dicintai. Jangan orang menuntut ilmu dihafal. Ini ada orang nuntut ilmu lalu hadapan seorang bau surga. Mahina abada. Cuma bagus juga bang kita nang paham, aminakan aja. Amin. Mudahan bujuran aku masuk surga kan kayak itu. Aminakan aja, jangan diangsule. Ini mangsul, situ bau neraka. Habis menghilang bau surga tadi gara-gara diangsule. Dosa diangsule biar aja orang mano bau surga bilang amin. Kayak itu aja sudah. Apalagi lawan muallimnya, lawan tuan gurunya, jangan coba-coba menghina. Hati-hati, jaga muntong, jaga lidah, jangan mencaci maki orang alim, jangan umpatan orang nang menyambat-nyambati orang alim. Setiap manusia ada berisi kekurangan, ada bisi aib. Orang alim jangan biar pandang sempurna berataan. Setiap orang alim ada bisi kekurangan. Guru si A di sini kurangnya, guru si B di sini, semua ada. Nah kita nang tahu kekurangan jangan menyambati. Dimaklum aja. Setiap manusia ada kekurangan. Ini dihapa, diwada. Aku jalan guru si anu to kadang pang beberapa laku parai gitu. Ceramahnya tuh nak seujung buku ya gitu. Ini guru si anu ini kurangnya sini, guru si anu ini kurang. Habis berataan tuan guru dibacainya. Seorang siapa? Sekolah pondok kade, paham agama kade juga. Anda ber nusiarang ini. Alehai, ya apa ya? Mahapak orang pak iyanya. Coba dipikirkan seorang siapa? Jangannya seorang di wali kutubkah? Misalnya mendekte orang-orang bawahan wajar. Ini orang bawah mendekte orang atas. Dewan kalau ong. Dewan kalau ong aja orang tua dari. Ada dewan keadaan. Kurang didekti. Ayolah dekti diri sendiri aja. Hasibu anfusakum. Introspeksi diri masing-masing aja. Ada usaha introspeksi orang, apalagi orang alim. Gawin orang alim tuh kadang-kadang ada yang bisa kadang masuk di otak dia. Ada kita orang awam ini melihat gawin orang alim nih kayak ini. Kadang masuk menurut otak kita, menurut aku jar kadang pas guru tuh kayak itu. Kayaknya dulu kalau kusilin ada nang dipandang silin nang lain. Jangan seudon dulu tuan guru. Pernah kita mendengar seorang imam waktu jadi imam di hadapan anak muridnya, nah sudah yang bersisipak. Nah sambil baca Fatihah, baca ayat, nah bersisipak. Bersisipak lebih pada kalau kali. Nah batis nih mun bergerak mengangkat kayak ini sudah sekali. Gerakan kayak ini dua dah. Nah gini nah, tak langsung, tak sipak terus.
Maka gurunya membedahkan, bila 3 kali berturut-turut batal, sedangkan gurunya 4-5 kali menyipak, tetap sidin harus baca ayat. Pas nanti bujuran imam tuh main tirot, nah guru nih melanggar undang-undang sidin. Ah iya guru nih kada ingat sidin apa, ayo menyembati macam-macam. Akhirnya tuntung, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Siapa aja sidin tadi nyembati aku? Langsung dikasyap sidin. Siapa namanya nyembati aku tadi? Aku nih sidin begegawin ini ada alasanku, tahukah? Apa ada begegawitan lagi ya? Kau aja nyembet tadi. Kau aja sih kau. Aku udah ada umpatan. Udah tahu aja sih kau. Mun guru nyembet tuh pasti ada nada suara dalam hati gitu aja. Karam kau sih kau. Udah tahu. Bener tahu. Dede, nah apa nih bang aku? Pokoknya Sidin jaga hati ikam lawan aku. Jaga jangan sampai sangka jahat lawan aku. Ikam tahu aja Sidin, jadi batisku tadi menyipak-nyipak. Aku melihat kawanku di negara anu ingat sakarat, hendak meninggal dunia, syaitannya banyak benar. Ma'aul Sidin supaya su'ul khatimah. Aku nyelamatakan kawanku supaya husnul khatimah. Kusipak syaitannya. Ibak kusipak, ada lagi tak tinggal kusipak pulang sampai habis di sini, sampai kawanku mengucap la ilaha illallah, habis hinaknya ajar aku ampih nyipak. Itu tuh hai di sini jadi betisku bergerak. Nah, itu tuh hikmahnya. Jadi ada kadang-kadang gawian orang alim itu di luar akal kita, yang kita kadang mengerti apa tujuan mereka. Itu nah, makanya jangan suudzon, jangan sangka jahat dan orang alim khususon, jangan. Apalagi orang wali, jangan disangka jahat, biarlah, jangan. Apalagi biar berhadapan walawan wali majzub, pasang hati baik-baik aja sudah. Jangan hendak hati macam-macam. Hadapan wali majzub habis biar didikti hubungan sedikit. Wali majzub, banyak wali majzub Jakarta adalah wan sehat. Wan sehat tuh jazabnya luar biasa. Ada kawa anu hati riket sedikit langsung jedung hantam sedikit. Langsung kurangnya kasyaf ya. Banyak loh kesaktian wasihan itu nanti bukti dan karomatnya ditampaikan Allah Ta'ala. Kamu beli mobil ya wasihan, mobilnya Fortuner warna putih, ini uangnya sekali dibuka daun 1 koper. Tapi nang disuruh nih bapukku sangka baik aja, apa nang disuruh wali pasti ada hikmahnya. Bawa kak dia ler mobil nukar Fortuner warna putih. Nah duitnya hitungi bayar dibuka koper duit sakuperan itu isinya asalnya daun, jadi duit hitungi pas seharga Fortuner, kada kurang kada lebih. Ayo saktinya itu tuh saksinya ada biar nang artinya langsung melihat, kita langsung mau pandil lawan saksinya. Kami menyaksikan bahwa duit berubah jadi apa, daun berubah jadi duit. Kita mungkin duit berubah jadi daun. Saking karingnya atau karingnya duit berubah jadi daun kayak Osia. Nah ini buka dompet daun di sini. Karing pada kalaras lagi. Orang tua bahari sejambal pirot dari di sini. Sejambal pirot jembalnya. Sejambal pirot. Orang bahari bawa ucap naga itu. Allah kirim. Jadi tuntut ilmu, biarlah jangan kada nuntut ilmu. Mun kada kawa lagi sudah lamahan, cintailah orang yang berkecimpung dengan ilmu. Fa illam tuhibbuhum, jikalau kalian kada kawa mencintai bang, fala tubghituhum, jangan kalian mencaci maki. Mencintai sudah kada kawa, mencaci maki barang jangan. Jurang ikam katujulah kan orang hadir majelis ada aja. Bapak sarik lagi kada juga aja. Nah nama antara ini pada tuh gitu ngarannya. Mencintai kada, membenci kada. Itu minimal itu. Ini sudah mencintai kada, membenci payahnya. Nah ini naudzubillah min dzalik lah. Biasa kita mendengar majelis taklim ditawak orang pakai batu, biasa. Sampai majelis orang pemajelisan diusir, biasa. Kita dengar kayak itu, maklum. Ini ilmunya Nabi Muhammad. Banyak orang-orang nang kada katuju, orang yang memang hatinya dipilih Tuhan min ahlin nar. Memang orang itu ditunjuk Tuhan jadi ahli neraka. Tahu ilmunya Rasulullah dibencinya. Memang kayak itu sudah. Jadi perjuangan Nabi kita, Nabi hendak dibunuh
Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, macam-macam, tapi itu diterima oleh Nabi kita dengan lapang dada. Ya orang-orang yang menjalani jalan itu pasti mengalami caci maki, pasti mengalami sambatan orang, pasti difitnah orang, pasti dijahati orang, pasti biar sandal buang orang biasa, ditumpahi orang jangan rancang. Itu ditumpahi orang di sandal guru jeung tumpahi orang anu ukur likir kulit biasa lah, kayak itu tuh biasa. Bawa kureheng aja, kureheng aja. Tapi menang sudah diangkat Tuhan, kada mau lagi sandal ditumpahi orang dengan paling pengawal namanya jejak sandal sendiri. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, inilah Sayyidah Khadijah, orang yang dipilih jadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Sayyidah Khadijah Allah lebihkan dibanding dengan bini-bini Nabi yang lain. Apa kelebihan beliau? Di antaranya Sayyidah Khadijah lah yang paling banyak memberi Rasulullah keturunan. Bini Nabi yang lain kadada kecuali seikung lagi, Mariyatul Qibtiyah. Anak namanya Ibrahim, itu pun meninggal lagi halus. Nang 6 anak Rasulullah itu semuanya datang dari Sayyidah Khadijah. Qasim, Abdullah, 2 anak laki-laki Nabi, Qasim, Abdullah dari Sayyidah Khadijah. Tapi meninggal lagi halus juga, kada sempat, artinya sampai ke Tuhan atau kada sempat. Apa hikmahnya ya Nabi kada bisi anak lalakian? Apa hikmahnya? Hikmahnya sebuting, ini sebagai ciri Nabi-nabi yang lain bila bisi anak rata-rata menyambung risalah kenabian abahnya. Nabi Zakaria bisi anak Yahya, Zakaria jadi nabi, Yahya jadi nabi juga. Ibrahim jadi nabi, bisi anak kedua Ismail lawan Ishak, Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi. Rata-rata kayak itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad diciptakan Allah jadi penutup para nabi dan rasul. Maka supaya hal itu jelas tertutup, maka Nabi bisi anak lalakian diwafatkan oleh Allah lagi halus, sebagai pertanda bahwa tidak ada lagi yang menyambung risalah kenabian beliau. Maka nang hidupnya anak Nabi kita semuanya bibinian, binian semuanya nang hidup. Yang paling afdal di antara mereka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Sayyidah Fatimah inilah anak Nabi yang luar biasa, bahkan disebutkan paling mirip dengan Rasulullah. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Allah pilih, kada kalah dengan lalakian. Kalau lalakian setiap hari bisa sholat 5 waktu dan kada ada perainya, Siti Fatimah pun kada ada perai. Kenapa? Siti Fatimah Allah beri kelebihan tidak pernah haid. Tapi ajaib, kada suah haid tapi mau batianan. Ajaib. Amun binian wadah kita mau kada haid lagi, badai ya. Harapan kawah na batianan. Ayo, kada winda lo. Wadah kita kok. Mun kada haid pasti biar wadah kami tak ada binian mulai bujangnya ada suah haid. Suah haid sampai kawin ada suah haid. Sampai wahini ada suah beranaknya. Kada mau beranak. Bala mun nang tuha-tuha orang expired nih. Minta maaf lah expired. Ada luar salah itu biasanya. Nah sudah stop daripada haid itu kan biasanya udah mau beranak lagi biasanya. Tapi mun keajaiban Allah Ta'ala mau aja terjadi. Contohnya lawan Siti Fatimah, kada haid tapi mau batianan. Itu hebatnya. Dan ini ajaibnya luar biasa. Dan Sayyidah Fatimah Allah berikan pun tidak pernah mengalami nifas. Ibarat dibahasakan nifasnya cuma sekejap mata. Lahir Sayyiduna Hasan, lahir Sayyiduna Husain, langsung habis, langsung berasi, langsung bisa sembahyang beliau. Maka kehebatan Sayyidah Fatimah tidak mengalahkan dengan seorang laki-laki. Sama beliau dengan laki-laki. Laki-laki tunai puasa Ramadan, beliau pun tunai. Karena kadada nang menghalangi semacam bibinian nang normal ada haid. Kadada itu Siti Fatimah Allah pilih spesial. Nah maka dari situlah
muncul orang-orang mulia dari Sayyidah Fatimah yang dikawinkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika akad nikah selesai, Nabi mendoakan kepada mereka berdua. Didoakan oleh Nabi kita, jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib. Itu doa Rasulullah khusus untuk Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Semoga Allah selalu mengumpulkan kalian, memberkahi kalian berdua, dan Allah mudah-mudahan mengeluarkan dari kalian berdua al-katsirat thayyib, keturunan yang banyak dan suci. Doa itu diijabah oleh Allah. Maka anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali menurunkan keturunan. Di antaranya Sayyiduna Hasan menurunkan keturunan. Ini marga Habaib dan Syarifah Al-Hasani Al-Hasani. Ini di banyak di daerah Mesir, daerah Mekah, tapi Indonesia jarang. Al-Hasani ini jarang ada di Indonesia. Ada, memang ada, tapi jarang kayak itu. Kalau ada yang datang-datang mengaku Al-Hasani, jangan percaya dulu. Karena dulu kita percaya, dicek dulu, jujur kata Habibnya nih, oh ini punya Habib pinjaan, karena Habib palsu. Maka Habib palsu ini maulah KTP juga, KTP Habib Bang, bercatat nomor serinya 1000 sekian, keturunan Nabi kesekian, ada catatannya, maktabnya udah tulis ya maktab nama ngeluarkan. Tapi habaib kita sudah angkat bicara semuanya. Jadi para habaib, kami dari para habaib semuanya mempercayakan pencatatan nasab kami hanya kepada maktab daimi. Jadi apabila KTP-nya itu dikeluarkan oleh maktab daimi, sahih habibnya, bujur habibnya. Kalau keluar daripada maktab yang lain, mereka beliau tidak berani menjamin kesahihannya, kecuali yang bisa meneliti dan membuktikan, hajar kita percaya bahwa itu Habib yang asli. Nah ini banyak yang palsu. Cukup sudah biar nang dulu. Jangan lagi kita tabung ulangi. Ada nang 10 juta jingkar habis. Ada nang 20 dapatnya Habib palsu nih. Ada nang mengawinkan anak lawan sidin. Asal sidin jek aku tahu aja nang buntet tuh tampar. Ini tatipu oleh gamis, tatipu oleh bolang, tatipu oleh pakaian kayak itu kan. Mengaku ini percaya, langsung baca Quran kada bisa, baca napa-napa kada bisa, percaya aja. Karena melihat gamisnya gonol, imamahnya gonol, nang kada bahasa Arab dirasa iya bahasa Arab. Sudah nyata-nyata wa qallat saumantah wa man nisaumasah. Percaya aja dikira baca hadis. Sudah jelas-jelas mulai bahari qallat saumantah wa man nisaumasah. Mulai bahari sudah saumantah tuh kalah. Cuman pendengaran orang ini kayak bahasa Arab aja. Apalagi aja kayaknya malah gua kan kayak lagu guru kita nama ngaji tadi. Wa qallat saumantah wa man nisaumasah. Saumantah wa man nisaumasah. Asal percaya artiakannya siapa yang berhati bersih maka akan masuk surga. Percaya aja. Tatipo. Makanya supaya jangan tatipo lagi itu dicek lah, dicek bujur kada itu nah. Allah. Nah, dari situ turun, dari Sayyidina Hasan turun ke bawah. Tapi di Indonesia jarang ada. Nah, yang kebanyakan di Indonesia dari jalur Sayyidina Husain di paling banyak. Sebujurnya Sayyidina Husain menurunkan keturunan tuh banyak, tapi anak Sayyidina hidup cuma seikung. Anaknya Sayyidina Husain yang hidup cuma seikung karena tahu umpat di pembantaian di padang Karbala. Saat Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, anak-anaknya pun, bininya pun dibantai semuanya. 70 orang kurang lebih yang mengikuti Sayyidina Husain ke padang Karbala dibantai semuanya kecuali 2, pembantu seikung dengan Imam Ali Zainal Abidin yang selamat. Karena Imam Ali saat itu garing. Jadi garing di dalam kemah, di dalam tenda, dimasuki oleh bumbuhan pengkhianat. Ketika dimasuki, pembantu mengatakan, "Kayak itukah seorang kesatria? Masa kakak anak nang garing hendak dibunuh? Nang ini pulang aku nah bibinia, aku lah hendak dibunuh."
Gimana harga diri kan menjadi seorang kesatria? Akhirnya karena jadi bunuh. Keluarnya dibiarkan berdua di hidup. Nah, inang berdua inilah yang membawa kepalanya Sayyidina Husain sampai ke Madinah. Jadi dibawa kepala beliau, dibawa itu kepalanya terpisah. Awak dengan kepala Sayyidina Husain terpisah. Kalau kada salah yang menimpas itu Syamir bin Diljawshan. Kalau kada salah namanya. Kalau kada salah Diljawshan itu orang yang menimpas kepala Sayyidina Husain. Parah kan. Pertama ditimpas di belakang Sayyidina Husain. Terus beliau melawan. Ditimpas lagi tangan kirinya, pagat sampai ke tiang sini. Pakai yuhud pakai tangan kanan sini. Bakakat nak minum ke danau, benganga Sayyidina Husain dipanah oleh musuh. Berikit panah sampai ke tenggorokan. Bisa bayangkan, katolangan dia sakit. Kalau ikan panah. Nih, Sayyidina Husain di sini. Tok anak panah. Masih kuat Sayyidina Husain. Masih melawan. Dan di situ beliau melihat tempat beliau di dalam surga, diperlihatkan oleh Allah. Ketika itu beliau bahagia. Saat beliau meninggal seperti itu beliau bahagia. Sakit kada dirasa karena beliau melihat tempat yang nyaman di alam sana. Kita aja yang melihat sakit, tapi Sayyidina Husain kada sakit. Beliau bahagia. Hari di mana syahidnya beliau, di situ hari kebahagiaan bagi beliau. Tapi di satu sisi kemanusiaan, ini hari paling menyedihkan. Nah, makanya Jar Habib Umar bin Hafiz menyikapi hari Asyura itu antara sedih dan bahagia memang harus ada. Kalau terlalu sedih, salah. Ini yang dipakai orang Syiah. Sedih bila sudah Idul Fitri itu. Husain, betapa-betapa Allah Husain. Ada nama nimpas belakang, ada nama mengerukut muha sampai berdarah-darah. Alasan mereka meratap atas sedih wafatnya Sayyidina Husain. Salah kayak itu. Agama kan tidak melajari macam itu. Tak lalu himong, pulang luput juga. Hari Asyura himong aja. Kadang-kadang lagi Sayyidina Husain meninggal luput juga. Jadi sasadarnya lah hari itu antara sedih lawan gembira, tengah-tengah kayak itu. Nah, ketika Sayyidina Husain berdiri, datang seekor membawakan pedang. Tes ditimpas, langsung padat terpisah antara kepala dengan badannya Sayyidina Husain. Itu anak-anaknya pun dibantai ya. Kecuali nah hidup seekor. Nah, Imam Ali Zainal Abidin inilah yang menurunkan keturunan Sayyidina Husain satu-satunya. Lalu Sidin Ba'anak, Imam Ali Ba'anak, Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bisi anak Muhammad Al-Bagir, dan seterusnya ke bawah. Marga habaib bermacam-macam. Ada yang min dzurriyyatil Aidrus, dzurriyyatis Segab, ada Maulad Dawilah, ada Maula Khilah, dan seterusnya. Ada habaib macam-macam, Bahashim, Al-Attas, Al-Haddad, dan lain-lain sebagainya. Itu ke atasnya rata-rata Sayyidina Husain. Ini namanya di Indonesia bubuhan Sayyidina Husain. Tarik ke atasnya, siapa indungnya sama sekali? Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang mulia. Habaib ini orang-orang yang mulia. Jakanya kawah ulun gitu hendak jadi habib. Cuma habib ini besar bawaan mulai dalam parut. Nah kawai karena kita terlahir dari orang biasa, terimalah apa adanya. Jadi nusahkin mengaku-ngaku jadi habib. Jalani pun seorang apa adanya. Beliau-beliau yang terlahir daripada rahim-rahim mulia itu memang pilihan Allah. Mun kehendak jadi habib. Ada hendak Habib Muhammad Yanur kan. Hendak aja baju makan kawa. Nah, cita-cita yang mustahil tercapai ya cita-cita jadi habib. Mustahil tercapai biar tinggi sekolah kemana-mana aja. Apa cita-cita biar pada jadi habib? Mustahil. Ya cita-cita yang kada baca tercapai itu biar. Kalau jadi tuan guru masih kawa dicapai. Bujur-bujur nuntut ilmu dapat bisa jadi tuan guru. Menjadi habib kada kawa. Ini istimewanya Sayyidah Khadijah memberikan keturunan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hebatnya Sayyidah Khadijah, kada suah memisahi Rasulullah, baik dalam keadaan senang ataupun sedih, kada suah memisahi Nabi kita. Itu ketika Nabi kita diboikot 3 tahun kurang lebih, Nabi diasingkan, dilarang transaksi, dilarang, pokoknya gerak-gerik Rasulullah itu dipersempit oleh orang kafir Quraisy. Kada kawa bebas Rasulullah. Di situ peran Siti Khadijah luar biasa.
Di mana kasugihan Siti Khadijah digunakan untuk membantu dakwah Nabi kita Muhammad. Kada pernah Siti Khadijah mengeluh, rahat laki berduit tetap senang, laki kada berduit tetap melayani laki. Ini harus dicontoh utamanya kesan ibu-ibu. Dengar telinga. Jangan sampai kayak pepatah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan kayak itu ketahuan pada pian mata duitan. Ayolah jadi bini itu memahami keadaan laki. Ini mulai nol berjuang lawan laki. Ada kalanya pasang surut itu terjadi di rumah tangga. Ada parahatan laki itu berpuput untuk berjualan. Ada parahatan yang sunyi banget. Mulai jam 6 subuh buka sampai jam 6 maghrib sabubuting kada ada payunya. Ada nang kayak itu, ada nang becawis orang bertukar. Mana lah becawis? Becawis itu bersambur, berjurut orang bertukar. Nah kada kasih bahan sini ada juga babnya. Maka jadi bini harus paham, rezeki laki ada di tangan Allah. Rezeki sampian pun ada di tangan Allah. Berataan sudah diatur oleh Allah. Mau banyak mau sedikit berataan aturan Allah. Jadi kada usah lagi gerunung lawan laki, ya Allah ya Rabbi. Sudah laki berduit mimahnya. Memusut-musut lawan laki kayak itu nah abahnya, sayang kok. Ini macam-macam guringin kada ada bisa tawaran. Laki dah berduit. Sudah laki kada berduit 3 lebih selawaran. La ilaha illallah, bibini nang kayak ini kada patut jadi bini nang kayak patutnya bebini biasa. Jangan patut tuh. Mau jadi bibini nang kayak itu. Cobalah dipahami keadaan laki-laki lapah bercari. Cobalah mengerti wahai ibu-ibu. Mengertilah suamimu ini susah mencari uang. Maka tatkala suamimu datang ke rumah, pahamilah keadaan dia. Masuklah dia, dimasukkan dulu ke dalam rumah, bikin rileks badannya, bikin rileks pikirannya. Baru Anda bertanya, berapa untung hari ini, wahai sayangku? Itu ini kan jarang laki nang dedek. Nah, muka lawang, muka cap pinggang, hitam lawang. Pak hari naik, belum naik kalau mak laki-laki naik, daerah muka lawang. Pak hari naik, banyak kau lihat kada lah. Kiraan kada banyak, songeng tali nggak baca. Laki belum naik, jadi laki itu berpikir hendak naik ke kada, naik ke kada naik. Awak lapah, naik talinga muyang. Cara bersalah, makanya sampai laki itu curhat lawan semua manusia. Curhat tulisinya di motor truk. Bulik disariki, kada bulik dicari. Motor laki siapa kayak itu? Soalnya aku melihat pembacaannya di motor truk. Asalnya supir motor truk nah ulun melihat itu. Nanti ulun paham bininya ini pemamayan. Bulik disariki, kada bulik dicari. Kan kayak Pak. Laki kada bulik ya aja di mana posisi? Di mana posisi? Sampai aja ke sudah tujuan, laki kada bulik. Tanggal berapa bulik? Hari apa? Jam berapa? Pina mesti ketakut. Tak sudah bulik ke rumah di mamai. Jadi laki itu kayaknya kada dapat kenyamanan di rumah. Inilah ibu-ibu yang menjadi faktor banyak laki-laki yang mencari kenyamanan di luar sana. Perlu Anda ketahui wahai ibu-ibu, bahwa di luar sana para wanita lebih lembut daripada yang di rumah kadang-kadang. Dan mereka bisa membuat suasana menjadi tenang. Itulah maka kebanyakan laki-laki itu buka ke warung jablay. Karena jablay bisa memusuti. Sedangkan di rumah hanya ram naik sudah beri limbat itu ini. Apa aja laki aku kayak ini. Akhirnya buka ke warung jablay, mencari kenyamanan di luar sana. Datang nyamini ke tuan guru. Oh guru, tolongi am guru. Nang apa cik? Lakiku tuh napa lagi ke jablay? Tiba lagi ke jablay. Dalali ke jablay. Sampai sempet lagi awal. Karena dimakan nih bang. Ya kan biar dari makan tau lah. Jalannya gak nyaman di Bukit Rawai situ. Lali lawan jablay nangis, garuk-garuk tambah ya kan guru itu pokoknya
kopi juga gerung-gerung. Kita menepian di rumah kayak apa lawan laki. Kayak itu Bang Guru sekali kita lawan tetangganya jurang orang sebelah disangka. Badai aja Bang Guru laki kalai. Seorang juga kena bisa di rumah. Laki hanya orang datang udah di muhara lawang disamprot. Maka dia orang kada nyaman di rumah. Guru berarti kada salah laki. Salah inya nang kada bisa menyamani laki. Menjara telinga. Ya ada jaminan kami bijulan malam ini. Inya menakib Siti Khadijah itu memang khusus di binian rata-rata sehatnya. Bisa lakian ada sebagian cuma binian yang terbanyak. Ada cuma di sini kada ada pang namanya laki. Kada ada. Di sini kada ada. Di rumah tahu apa? Di sini kada ada. Tapi mudahan nang hadir nih solehah semuanya. Jangan kayak itu bibinnya nek. Lawan laki itu samuak salilur, sarantang saruntung, sedih tanggung bersamaan, senang tanggung bersamaan. Itu orang nak ianya, itu ngarannya setia. Nah, jangan disalahartikan setia, setiap tikungan ada. Tuh kalau payuan ngarannya setiap tikungan ada. Akhir zaman ini banyak binian kalau ada laki ya. Bujur loh, inna min asyratis sa'ah ya Nabi. Di antara ciri mendekati kiamat, tanda-tanda kiamat, ayyur fa'al ilmu diangkat, wa yadhharal jahal, kejahilan merajalela, wa yabshuwaz zina tersebar di mana-mana, wa yushrabal khamar diminum di mana-mana. Lalu Nabi menyambung wa yaksuran nisa, banyak bibinian. Wa yaqillar rijal, sedikit lalakian, hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid kata Nabi. Sampai-sampai satu laki-laki bandingannya 50 bibinian. 1 banding 50 itu ciri hendak kiamat, banyak binian pada lakian. Nah, makanya lakian tidak usah khawatir kekurangan stok. Banyak binian. Nah, inilah wahai ibu-ibu yang menyebabkan di antaranya di akhir zaman terjadi zina di mana-mana karena kebanyakan binian, sehingga banyak pelakor, banyak nang kada nyaman kita mendengar terjadi pada bibinian karena kebanyakan bibinian. Nah, sehingga zina banyak juga terjadi di muka bumi. Jadi seorang peneliti mengatakan untuk meminimalisir, mengurangi perzinahan di muka bumi, maka dianjurkan bagi seorang laki-laki memiliki istri 4 orang. Dianjurkan. Jadi wahai para ibu-ibu, mohon Anda memahami keadaan kami. Karena kami laki-laki ini bukan untuk kawin rame-ramean, bukan Bu Ibu. Tapi tujuan kami nikah lebih dari 1 untuk mengurangi perzinahan. Karena ini memang kenyataan di akhir zaman Bu Ibu. Nah, jadi Anda harus mengerti posisi kami wahai Bu Ibu. Aduh, dia nyembini. Kan ada tukang dua dia. Kawan dia nyembini bawa dia laki. Ya, apa sampai laki itu betakon nonton guru-guru. Lihat ya kan tangan ulun nih ada ciri berbini 2. Ada nih bro. Nah, garisnya tuh tangan hikam ini ciri orang berbini 2 namanya ini. Rasa-rasanya ulun ingat cirinya tuh gitu. Minta maaf lah. Minta maaf nah ulun nyambat nih kalanji sedikit nah. Bila lalakian, minta maaf di Tikar Permadani situ, tapi Tikar Permadani Bigi Paler. Maaf gitu. Bila lalakian tuh di situ ada tahi lalat lebih pada sebiji ujar. Itu ciri begini lebih pada seekor. Jadi kena bila boleh kalau mana itu nih jadi kemudian kalau ibu-ibu anak pengetahuannya lagi rahat guring lihat ini. Bila lebih pada sebiji ada hati-hati. Rasanya kayak itu Pak penciriannya tuh. Rasanya ulun ingat lupa kayak itu rasanya kayak itu penciriannya. Jadi sampai nyelak ini Bapak dah banyak aja. Mudahan naik beri izin lah. Aku ini jar guru ada ciri berbini 2. Iya kah dengan bini. Oke lah mungkin tidak berbini 2. Tapi aku hanya semalam bertakon tabib. Apa aja tabib? Nih tangan kiwa aku nih nah ada ciri membunuh laki. Ya lagi, nah karena kayak itu mau mulai aja.
mun itu manyaku ku hapusan di tangan kaki. Ada wangi juga rupanya suami-suami takut istri juga. Allahu Akbar. Nah, kembali ini bini rangut-rangut jalan aku nih. Santai aja Bang Muhar. Sabi rangut-rangut. Mau korehing aja terus rangut-rangut gitu. Nah, ini Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau lawan laki beliau? Lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kada pernah mengisahi, mau susah, mau senang, beliau selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad. Makanya derajatnya tinggi di hadapan Allah. Nah, di sini pula pelajaran kesan lalakian. Bagaimana peran Siti Khadijah nang jadi orang sugih manggini dakwahnya Nabi kita Muhammad. Dengarkan telinga Anda wahai orang-orang kaya, bahwa kekayaan yang Allah titipkan kepada Anda mestinya Anda gunakan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Nang berdakwah pakai ilmu itu tuan guru. Pian berdakwahnya pakai duit. Lain orang sugih umat jiwa kalau Allah Ta'ala luput. Nah kalau Allah Ta'ala itu tuan guru pian duitnya aja. Nah guru pian ulah majelis kah, kekurangan majelis. Oh iya anu kekurangan majelis, kekurangan dana untuk majelis. Iya aja tuan guru. Nyana duitnya 2M. Bangun nyambet juga. Nah guru duit 2M lah. Nah tajakan ke majelis. Itu dakwah pian kayak itu. Guru pian hendak berdakwah kepada lamankah? Kami menyediakan Fortuner ada 5. Semuanya, minyaknya kami yang nanggungnya semuanya, ongkos makan kami semuanya, pian takut tulakan aja. Kami menduitinya berdaan. Ini dakwahnya orang sugih. Kayak itu pian. Ini jadi orang sugih lapah. Digatuk-gatuk kada mengerti, disinggung-singgung kada paham. Jadi orang sugih. Kita nih je guru, nah anu lulungkang kada tuntong. Lulung kada tuntong, dinding kada tuntong. Hai apa nang ini jadi majelis nih kipas angin kurang. Itu sudah disambat silin macam-macam nang sugih tatap rendah. Mengeluarkan duit kada. Itu sugih membuuk ngarannya. Ada pemahaman, kamu orang paham guru berucap nang kayak itu langsung kok. Nah guru, ulun ada sedikit rezeki. Mudahan kawa menukarkan lulungkang dasar majelis biar ada itu orang paham maka itu mana kada paham tuh menyinggung kali aja keluar duitnya maka ada diambung dulu hanyar keluar bila karena ambungannya karena sitilannya hanyar keluar duitnya lah alih jadi orang sugih ambungannya biar orang sugih ambungan inya maulah masjid duit inya sepanggal gaya bilanya kada dipuji bisa rakainya masjid. Ampunnya separuh masjid ya Pak. Separuhnya duit masyarakat, separuh ampuninya bisa rakainya masjid. Berarti ngaraninya minta maaf lah pada sama tuh kecil ngarannya. Ya, orangnya ambungan jadi ketua masjid. Tapi sugi, tapi nanti absen imam saban Jumat siapa? Sekretaris selalu ada Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia sekretaris selalu bendahara di absen saban Jumat. Mau tuh kecil pengumuman. Minggu kena bila kada nyambat ngaranku dalam sembahyang kurakai masih gitu. Ngaran orang mual, ambungan pula. Apa dia gigir sakampungan teh pakai apa aja buatnya. Pokoknya nyisirin bila kada nyambat bulldozer sudah siap. Macam hancur masjid nih. Akhirnya rapat orang kan si Pak Jurang karena giliran Jumat kena guru si Ano aja karena hubungi guru ini musibah masjid pacak hancur guru kayak apa di sini kisahnya tuh bang nang ketua tuh amuk kada disambut ngaran dalam sembahyang dia Ibrahim dan Musa disambut kan Ibrahim sekretaris Musa bendahara itu aja ketua kan ada amuk sih kan tinggi ketua pada bendahara dalam sekretaris masa nambah 2 disambut ketua kada jadi tuan guru gampang bukan mau guringan aja aku bisa dikirakan juga karena tuan guru kan pintar sampai hari Jumat ngambil pulang bukan bendahara guru nyatakan ada nih guru iya macam-macam rakai mesti kita tenang ngaranya orang tuan guru bisa ya akalannya kan sampai ayat suhufi Ibrahim wa Musa wa tukajil ketuanya
Allahu Akbar. Sudah maklum berita pada batal sama sekitar. Batal. Imamnya batal, nama umpati batal juga. Tahu pada imam batal, nama umpati Allahu Akbar. Cuma di sini kita paham dah. Ini akhafud dararain ini juga. Memilih mudarat yang paling ringan daripada mesikit rakai. Setengah M hilang ya Pak. Ayo di sini baik kita berjuhur hari ini dulu. Pesawat ada kisah kayak tuh bungol bener. Kejadian kisah aja Bang itu. Kejadian kisah mampir percaya. Ya ampun. Nah ini peran orang sugih tuh kayak itu. Itu peran orang sugih untuk dakwah. Orang sugih itu untuk dakwahnya pakai duit. Kayak itu nah, jangan salah disinggung-singgung. Jangan berusaha disinggung-singgung. Yuk bantu dakwah ulama tuh bantu. Nah tampulo nyambat membantu lah. Tampulo nyambat membantu. Ulun malam ini membawa poster kan, bawa gambar. Jadi biar hendak membantu kelangsungan dakwah kami, silahkan berhubungan dengan anak buah ulun ada di belakang di dinding sana, ada di belakang sana membawa poster. Jadi hadiahnya paling dikit 10.000, lebih salabihnya. Biar ambil sebuting biar 1 juta bagus. Bagus banget itu. Kata bapak, aku jangan mau ambil sebuting biar 100.000 bagus. Walaupun standarnya cuma 10.000, punya kawal balabe bagus lagi. Jazakumullah khairan jazak kami ucapkan untuk atas bantuan kita. Ada di belakang sana. Itu posternya foto-foto ulun semuanya. Ada foto-foto orang, jadi ada foto ulun lawan guru-guru yang lain dan ada foto ulun sorangan. Kalau binasa karindangan atau ulun kan jadi ya ulun tak kapalangkari lawas kena bulan kena hanya ada kapalangkakan 4 hari. 4 hari kena insyaallah mulai malam 18 ada di Puntun. Paginya ada di mana kita ulun kurang ingat, di Bukit Batu. Jangan apa nang arah ke arah ke Kasongan tuh apa? Bukit Batu juga Tangkileng nang kesana pada Tangkileng lah. Sebelum Kiling Bangit 45 ada di 45 Imbah Bukit Batu juga tak. Imbah itu malam Ahadnya ulun ke Tumbang Samba dulu, di Tumbang Samba baru malam Seninnya di Kubah Hijau insyaallah. Di Kubah Hijau malam Selasanya di Nurul Islam insyaallah di masjid. Mbah Maghrib itu halapatannya ada juga kok. Cuma ulun kada ingat. Jadi Mbah Maghrib Masjid Anu, Mbah Isya Masjid Anu. Mbah Maghrib Masjid Anu, Mbah Isya Masjid Anu. Ada kayak itu toh. Sasalaannya di media ada juga aja kamarinya kan cuma tengah hari itu. Jadi 4 hari ulun sediakan waktu untuk palangka. Nah itu ada lagi habis itu ulun ke benua-benua lain lagi. Jadi malam ini ada tatamu asal karindangan ini gambar kan. Iya itu tuh coba nya bisa pandir kan toh. Di aja kayak boleh ingat di gambar kan. Anak-anak ungam tak. Ngiti gambar goreng. Tapi nama goreng gitu nanti ungam tak. Gambar tuh kayak itu tak goreng seumuran ya tak goreng. Seorang lalu goreng gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Setengah 12 wita. Kemudian setengah 11 ya. Tadinya 12 sama janji lah. Sedikit lagi. Berarti suruh kalau nyetan ya. Itu sinyalnya bila kalau nyetan itu berarti para sejam udah berceramah. Itu tuh sinyalnya gitu. Nah jadi ini Sayyidah Khadijah luar biasa perjuangannya untuk dakwah Nabi. Karomat Siti Khadijah diantaranya. Kata ulama beliau min ahli darok, termasuk wali na apabila dipanggil mau mendatangi orang nama manggil. Kayak apa memanggil Siti Khadijah? Ya ummana Khadijatul Kubra. Baca 3 kali. Hadir beliau. Yakin juga. Bila imbah baca itu berdoa lagi Allah Ta'ala. InsyaAllah lakas kabul. Di wali namin ahli darok. Nya wali itu kada berataan kawan disaruh. Kawan dipanggil. Kada berataan. Orang-orang tertentu aja kayak Syekh Saman itu masuk ahli darok. Ya Saman. Nah, kita rancang mendengar kayak itu. Nah Siti Khadijah beliau termasuk ahlul darab, wali na apabila dipanggil mau datang menunti lawan orang yang memanggil beliau. Nah akhirnya Sayyidah Khadijah meninggal dunia pada 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah.
3 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah, meninggal Sayyidah Khadijah. Dikuburkan langsung Nabi kita turun ke liang lahat. Ini sebagai bentuk lebihnya cinta Nabi Muhammad dibanding cinta beliau kepada bini-bini yang lain. Turun langsung Nabi menguburkan Sayyidah Khadijah. Zaman itu jenazah Siti Khadijah kada disumbahyangkan. Kenapa? Karena zaman itu lam tusyra'is salatul janazah, belum disyariatkan sembahyang jenazah. Jadi belum ada perintah sholat jenazah, itu belum ada. Jadi dimandii, dikafani, kubur. Belum ada perintah disolatkan. Jakanya ada perintah, Nabi pasti menyembahyangkan. Tapi karena kadada, dikuburkan langsung oleh Nabi kita SAW di kampung Hajun. Kampung Hajun yang kita kenal dengan Jannatul Ma'la, pemakaman Ma'la yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Disitulah dimakamkan jasad mulianya Sayyidah Khadijah. Setiap Nabi lewat dari Madinah mau ke Makkah, singgah di makam Siti Khadijah. Dari Makkah ke menuju Madinah, singgah lagi di kampung Hajun, di pemakamannya Sayyidah Khadijah. Sebagai bentuk beliau mengingat akan kebaikannya Sayyidah Khadijah. Itulah di antara riwayatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang sampai sekarang siapapun yang memiliki rasa cinta kepada Siti Khadijah pasti dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Karena Nabi kita mengatakan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku diberi Allah cinta lawan Khadijah dan aku mencintai siapapun yang cinta lawan Siti Khadijah. Nah, mudah-mudahan kita berataan kawa mencintai Siti Khadijah. Harapan kita berataan berkat cinta lawan Siti Khadijah, Rasulullah pun cinta lawan kita berataan. Mudah-mudahan berkat pembacaan manaqib ini Allah Ta'ala jadikan penyebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan hajat dunia maupun hajat akhirat. Terlebih khusus hajat yang memiliki acara pada malam hari ini, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ini mendapatkan nadrah dari baginda Nabi SAW. Majelis ini mendapatkan barakah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita berataan dicatat Allah sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta Allah, minta halal, minta maaf dalam berataan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.